Oke Mas, kemarin sempat kan Mas Farhat agak bicara keras ya soal mafia skincare yang berhubungan dengan adanya menyebut-nyebut nama Nikita Mirzani. Seperti apa sih Mas sebenarnya Mas? Kalau menyangkut skincare itu sudah ada BB POM. Tinggal siapa saja yang tahu bahwa ada skincare bermasalah kerjasama dengan BP POM maupun pihak kepolisian langsung buat laporan polisi. Karena ada aturan jelas tentang kode etik kedokteran, ya, di mana ada Ikatan Dokter Indonesia bisa melakukan satu investigasi, kemudian proses, bahkan pemberhentian atau pencabutan izin, dan dilanjutkan ke pidana. Yang sekarang perlu disoroti adalah bentuk buzzer atau media sosial, oknum artis atau oknum dokter atau siapa saja yang melakukan suatu tindakan perbuatan melawan hukum, mempermalukan, mereview dengan tidak sesuai dengan standar etik kedokteran maupun melanggar undang-undang pidana khususnya informasi transaksi elektronik, ya, dengan cara-cara melakukan pemerasan, pengancaman, dan penerimaan sejumlah uang besar gitu, sehingga apa yang terjadi dalam kasus Nikita Mirzani ini adalah merupakan satu lapangan pekerjaan baru. Ya, sebenarnya ada pekerjaan lama yang namanya pemeras dan preman gitu. Nah, sedangkan ini adalah profesi sebagai artis gitu. Tidak boleh dikatakan NM ini adalah pahlawan. Dia bukan pahlawan yang punya lagi berjuang untuk memperjuangkan kesehatan gitu. Dia adalah warga negara yang harusnya memiliki amanah, tanggung jawab secara moral, sosial, undang-undang untuk melindungi warga negara lain sesama warga negara dari skincare yang berbahaya. Tapi ternyata dia melakukan suatu upaya yang kasar media sosial yang membuat orang ketakutan, khususnya pengusaha skincare. Sehingga menjadi penghasilan baru dia, mendapatkan uang yang sangat banyak sekali, bahkan miliaran, yang mana dampaknya ada orang pihak yang merasa dirugikan dan melaporkan sehingga Nikita Mirzani masuk penjara. Polisi penegak hukum saja yang memiliki kekuasaan bisa menjalin orang, menerima uang dari orang berperkara atau orang bermasalah itu dipidana sebagai kejahatan korupsi. Sedangkan Nikita Mirzani ini hanya seorang artis yang tidak jelas lagunya, filmnya juga yang mana. Pekerjaan bisnis atau sahamnya juga nggak jelas. Tapi kok ditakutin dan dia harus mengambil atau menyetor, bahkan konon kabarnya harus memberikan saham atas perusahaan-perusahaan tersebut. Artinya fungsi peran dari BP POM itu diambil oleh Nikita Mirzani dan teman-temannya atau siapa saja yang melalui proses saat ini. Nah, inilah menurut saya yang menjadi perhatian dalam penegakan hukum. Kalau seperti itu, maka bangsa Indonesia tidak akan pernah menjadi bangsa yang besar. Ya, kalau kita menuduh bahwa ada oknum-oknum mafia-mafia tambang yang menarik iuran ataupun pajak di luar dari atau lebih besar daripada pajak yang negara tarik, ya, ini sama yang terjadi gitu. Kalau menurut saya, tertibkan skincare ini, kemudian ikuti aturan, ya. Harga kompetitif dikontrol pemerintah, jangan persaingan bahan yang sama, hanya kemasan yang berbeda. Sehingga terjadi persaingan, kemudian terjadi proses bully-membuli atau persaingan antara importir merkuri, antara produsen skincare yang saat ini sangat banyak sekali gitu di Indonesia. Bahkan ini merupakan satu alternatif pendapatan ekonomi untuk merubah kehidupan masyarakat, khususnya sebagai kita tahu gaji pegawai negeri di Indonesia sangat kurang, kemudian pendapatan itu kurang, tapi mereka menjadikan bisnis sampingan. Bahkan saya dengar ojol atau tukang becak pun bisnis skincare, nah, sehingga mereka dianggap membahayakan karena bahkan ada dokter palsu dan lain sebagainya. Nah, tapi kita fokus kepada Nikita Mirzani, kita melihat ini adalah satu pelajaran penting buat bangsa ini. Nikita Mirzani harus dihukum berat.